Malam pun tiba. Keluarga Bapak Danu mengakhiri kegiatan hari itu dengan makan malam bersama sang istri dan sang buah hati mereka. Ma, Papa besok berangkat ke kantor lebih awal. Ada pertemuan penting? Sekalian Abel sama Nico besok berangkat sekolah bareng Papa ya. Kok tumben, Pa? Biasanya, rapat dihandle sama Rudy. Itu loh, Ma. Papa pernah cerita soal permintaan Mr. Reinhardt dari Belanda kan? Semua harus final dalam waktu dekat. Oh, Mama ingat, Pa. Proyeknya jadi? Iya, Mama doa yang terbaik ya. Semoga lancar ya, Pa. Abel, Nico, ayo habiskan. Biar nanti kalian belajar nggak terlalu malam. Besok pagi, jangan sampai telat bangun ya. Oke, siap, Pa. Anak-anak, ayo kita berangkat. Nanti keburu terlambat. Setelah mengantar kedua buah hatinya, Pak Danu kemudian menuju pabrik batik peninggalan dari kedua orang tuanya, yaitu Pak Subroto dan Bu Sumiati. Sebagai pewaris, Pak Danulah yang dipercayai untuk mengelola penuh perusahaan tersebut yang berada di daerah Giriloyo, Yogyakarta. Ruth, materi rapat sudah siap semua? Libatkan juga beberapa karyawan dari bagian produksi ya. Oke, siap Pak. Oh iya, Mr. Reinhardt minta progres dari kita Ruth. Jangan sampai ada yang meleset. Ini proyek besar dan kesempatan bagus buat kita. Mr. Reinhardt adalah pelanggan setia batik Sekar Bumi saat Pak Subroto dan Bu Sumiati masih hidup. Dia membeli batik hanya sebagai oleh-oleh. Ketika dia ke Yogyakarta, dia sangat jatuh cinta pada karya seni batik tersebut. Dia juga membuka butik khusus batik di negara asalnya. Secara rutin, Pak Danu mengirimkan batik-batiknya ke negara kincir angin tersebut. Hanya saja kali ini, jumlahnya 1 kontainer dengan nilai yang lumayan besar. Karena itu, Pak Danu dan staf harus menyiapkan dengan perhitungan yang matang. Rudy dengan sigap mengumpulkan para staf inti. Ada Susi yang menghandle administrasi, Rani di bagian bahan baku, dan Totok dari bagian teknis, serta Radit dari bagian produksi. Selamat pagi semuanya. Apakah staf sudah berkumpul semua? Sudah Pak. Kalau begitu, ayo kita mulai rapat hari ini. Dalam mega proyek tersebut, para karyawan diberi arahan oleh Bapak Danu. Karena permintaan lumayan besar, saya putuskan untuk mencari dana tambahan agar produksi berjalan sesuai target. Kita harus memegang kepercayaan yang diberikan oleh Mr. Reinhardt. Oleh karena itu, kita hanya ada waktu 3,5 bulan sampai pengiriman nanti. Dan informasi buat tim produksi harus mempersiapkan kebutuhan bahan baku dengan secepatnya. Ia meminta Rudy untuk memastikan agar batik tulis dibuat dengan kualitas yang terbaik sesuai permintaan Mr. Reinhardt yang dipesan antara lain Kawung, Wahyu Tumurun, Parang Rusak, Sido Mukti, Ceplok Kesatrian, dan Slobok. Setiap motif memiliki filosofinya masing-masing. Oh iya, bagaimana Ruth dengan uang mukanya? Apakah sudah ada transfer dari Belanda? Sudah Pak, DP sudah masuk 20% seperti perjanjian awal. Oke, kalau begitu, siapkan semuanya dengan matang. Hari ini aku ke bank untuk pengajuan tambahan modal. Semoga hasil rapat hari ini bisa segera dilaksanakan. Untuk semua staf, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Ma, setelah ini kita berangkat ya. Semua persyaratan yang sudah Papa siapkan di rumah, tolong dibawa. Oke, Pa. Mama siap-siap.
Di sepanjang perjalanan menuju bank, Bu Danu yang tadi sedikit penasaran berapa nilai tambahan yang diperlukan persiapan produksi di pabrik untuk Mr. Reinhardt. Pa, berapa sih modal tambahan yang diperlukan untuk produksi pabrik? Ini proyek yang sangat besar, Ma. Nilainya kurang lebih 7 miliar. Papa berharap semoga proses pencairannya cepat. Dengan begitu, pesanan Mr. Reinhardt juga bisa lekas dikerjakan. Iya, Pa, asal jangan ada masalah di belakang karena membawa nama pabrik dan nasib para karyawan. Pabrik ini juga peninggalan ayah dan ibu, harus dijaga dengan baik dan benar. Mama tidak usah khawatir. Semua akan berjalan sesuai rencana kita, Ma. Sesampainya di Raya Bank, mereka berdua langsung menemui Pak Sofyan. Selamat siang Pak Danu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak Sofyan? Begini, Pak Sofyan. Saya datang ke sini karena ingin mengajukan penaikan plafon kredit. Karena pabrik butuh modal tambahan yang lumayan besar, Pak. Baik Pak, beberapa waktu lalu, saya juga mengecek riwayat kredit Pak Danu selama ini, kesimpulannya sangat lancar. Memangnya Pak Danu mau mengajukan tambahan berapa? Pabrik butuh tambahan modal sekitar 7 miliar, Pak Sofia. Karena produksi batik yang akan diekspor ke Belanda lumayan besar. Baik Pak Danu, biar dihitungkan tim transaksi kredit dulu ya. Saya panggilkan supervisor saya. Halo, Halo, iya Pak Sofyan. Ada yang bisa saya bantu? Murni, tolong ke ruangan saya sebentar ya. Ada limit kredit yang harus kamu cek segera. Tak lama kemudian, Murni, supervisor tim kredit pun masuk ke ruangan Pak Sofyan. Selamat siang Pak Sofyan. Bagaimana Pak, apa yang bisa saya bantu? Murni, tolong kamu analisa limit kredit Bapak Danu, nanti hasilnya laporkan ke saya ya. Murni menganalisa apakah limit yang tersedia masih bisa mencukupi untuk penaikan plafon kredit. Di sisi lain, mereka bertiga berbagi cerita dari soal bisnis, hobi, hingga liburan. Sampai akhirnya, setelah 30 menit berlalu, Murni mengabarkan bahwa tambahan kredit tersebut layak dicairkan karena nilai jaminan masih sangat mencukupi. Halo Pak Sofyan. Setelah saya analisa limit kredit, ini masih sangat aman Pak Sofyan. Jadi, tambahan pinjaman 7 miliar bisa disetujui. Iya Murni, terima kasih. Bagaimana, Pak Sofyan? Setelah ini Pak Danu dan Bu Danu bisa mengurus kelengkapannya. Nanti Murni yang akan membantu. Setelah semua beres, akan saya tanda tangani. Terima kasih, Pak Sofyan. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar, Ma. Setelah menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan, mereka berdua kembali ke rumah dengan perasaan yang bahagia karena produksi batik bisa dimulai untuk ekspor ke Belanda.